Halo sahabat rumah belajar dimanapun berada, kembali bersama saya Loe Kayanti, Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Bali tahun 2019. Pada video kali ini kita akan belajar tentang flowchart. Sahabat rumah belajar, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah menerapkan logika dan algoritma komputer, menyusun flowchart contoh algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat rumah belajar, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang logika dan algoritma. Ada berbagai bentuk cara mengkomunikasikan algoritma. Cara termudah adalah dengan bagan alir atau biasa disebut dengan flowchart. Flowchart atau bagan alir merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Sahabat rumah belajar, ada beberapa fungsi dari flowchart. Fungsi yang pertama adalah dokumentasi proses. Bagan alir dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisir dengan baik. Yang kedua, petunjuk untuk memecahkan masalah. Runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus atau sebaliknya merupakan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. Selanjutnya, fungsi pemrograman. Bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan garis besar program yang akan dibuat. Yang keempat, mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat prosedural. Sahabat rumah belajar, bagan alir tersusun dari beberapa simbol. Berikut adalah beberapa simbol flowchart dan kegunaannya. Yang pertama, simbol berbentuk elip disebut sebagai simbol terminator. Simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart. Yang kedua, simbol berbentuk persegi. Simbol ini disebut sebagai simbol proses, yang menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Berikutnya ada simbol berbentuk belah ketupat disebut sebagai simbol keputusan atau decision. Simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Simbol selanjutnya adalah simbol berbentuk segi enam atau disebut sebagai simbol persiapan atau preparation. Simbol ini merepresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Selanjutnya ada simbol berbentuk trapesium disebut sebagai simbol masukan atau simbol input. Simbol ini merepresentasikan masukan yang dapat dilihat secara manual. Selanjutnya ada simbol berbentuk anak panah yang disebut sebagai simbol penunjuk aliran atau flow direction. Simbol ini merupakan simbol yang digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran flowchart tersebut. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh flowchart sarapan berikut ini. Pertama, proses pemeriksaan makanan. Kita memastikan apakah sarapan tersedia. Jika jawabannya ya, maka kita langsung ke proses sarapan. Kedua, jika sarapan tidak tersedia, maka kita harus memutuskan untuk masak dahulu, kemudian baru sarapan. Atau kita tidak memasak tapi membeli sarapan. Yang ketiga, pada saat mengambil keputusan masak dahulu, kita harus memastikan apakah bahan tersedia. Jika tidak, berarti tidak jadi masak dan tidak sarapan. Jika bahan tersedia, kita bisa melanjutkan proses buat sarapan, lalu sarapan. Baiklah sahabat rumah belajar, demikian video pembelajaran kita kali ini tentang flowchart. Jangan lupa untuk berlatih membuat flowchart sederhana ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.